Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama yang hadir pada saat ini, yang saya tidak sebutkan nama beliau satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kemudian tokoh masyarakat yang hadir, Bapak RW, Bapak RT, mungkin Bapak Lurah juga yang hadir. Kemudian hadirin wal hadirat, undangan syukuran pernikahan Adinda Dewi Nur Aini binti Ramli Sugianto dan Adinda Rifki Fajar Oktavian bin Samingan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri syukuran yang insya Allah ini semuanya benar-benar tanda terima kasih Sahibul Bait dan juga kedua mempelai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengumumkan kepada kita semuanya bahwasanya mereka berdua sudah menikah, sudah menjalin hubungan pernikahan dengan sah menurut syariat Islam, syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah adalah salah satu sunnah daripada sunnahnya para nabi dan para rasul. An-nikahu sunnatul anbiya wa da'bus salihin, dikatakan bahwasanya nikah itu adalah salah satu sunnah daripada sunnahnya para nabi. Semua nabi, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menikah. Ada yang bertanya, kalau Nabi Allah Isa menikah apa tidak, kan sudah diangkat ke langit? Betul. Beliau di dalam keyakinan kita umat Islam bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Tapi nanti sebelum yaumul qiyamah beliau akan diturunkan kembali ke dunia ini mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau di akhir zaman nanti akan menikah dengan salah satu umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nikah itu adalah sunnahnya para nabi, mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya menikah. Wada'bus sholihin, dan juga termasuk kebiasaannya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga menikah. Ada satu kisah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat melihat ibadahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat luar biasa, sehingga beliau bangun di tengah malam melakukan sholat tahajud. Begitu lama beliau melakukan sholat tahajud, kadang beliau setiap hari berpuasa, sehingga para sahabat ini yang 3 orang ini bilang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini ingin mengikuti
dirimu ya Rasulullah. Engkau tidak makan, aku juga berjanji ya Rasulullah pada diriku untuk tidak makan. Kata sahabat yang satu, aku juga berjanji ya Rasulullah untuk tidak tidur. Satunya lagi berjanji, aku juga berjanji agar aku fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ingin menikah ya Rasulullah. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu punya hak. Badan kita punya hak, mata kita punya hak, perut kita juga punya hak, dan apa yang harus dipenuhi hak-hak anggota badan kita tersebut. Aku juga seorang nabi, kata baginda Nabi SAW, tapi aku makan, ya, aku juga tidur, aku pun menikah, kata baginda Nabi SAW. Jadi ini menandakan bahwasanya nikah itu adalah sunnahnya para nabi. Seorang apabila dia tidak menikah, dikatakan oleh baginda Nabi SAW, syirarukum uzzabukum, paling jeleknya di antara kalian adalah orang-orang yang jomblo, yang nggak mau nikah sampai akhir hayatnya, dia nggak mau nikah. Itu adalah umat baginda Nabi SAW yang paling jelek, kata baginda Nabi SAW. Maka dari itu, ya dengan adanya pernikahan ini, dengan syukuran ini, ya mempelai dan keluarganya, memperkenalkan dan mengumumkan kepada kita sanak famili, kemudian tetangga, bahwasanya mempelai berdua sudah diikat dengan tali pernikahan menurut syariat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu tujuan pernikahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Inna wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inna Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Wa min ayatihi, dan daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tanda-tanda kebesarannya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan juga di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada diri kalian pasangan-pasangan untuk kalian. Jadi dari seorang lelaki diciptakan pasangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Allah Adam alaihissalam, tatkala Nabi Allah Adam hidup di surganya Allah, tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam sendiri, tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam kemudian memasukkannya ke dalam surga, yang mana semua penduduk surga disuruh bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, aba wastakbar. Dia sombong dan enggan untuk sujud mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku ini lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Iblis akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan daripada surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah menciptakan Nabi Allah Adam, kemudian Nabi Allah Adam hidup sendirian di surga. Kemudian beberapa lama Nabi Allah Adam hidup di surga, beliau merasa kesepian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diciptakan kawan. Nabi Allah Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala kawan. Kemudian tatkala Nabi Allah Adam tidur, diambilkan daripada rusuk sebelah kiri Nabi Allah Adam alaihissalam satu rusuk, kemudian Allah ciptakan pasangannya Nabi Allah Siti Hawa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak percaya rusuknya laki-laki itu nggak sama-sama perempuan, boleh diperiksa rusuk suaminya, Bu.
Ya, kalau rusuknya perempuan 30, kalau laki-laki ada yang kurang satu sebelah kiri. Ya, berarti 29. Tahu-tahu malam-malam dipegang sama istrinya. Oh, mas kok kurangnya banyak? Berarti istrinya lebih banyak ini mungkin. Ya, satu orang satu rusuk. Berarti kalau istrinya 4 mungkin 4 rusuk yang kurang. Ya. Jadi demikian. Jadi setiap orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangannya. Nabi Allah Adam diciptakan daripada tulang rusuknya Siti Hawa. Kemudian mereka berdua hidup di surga. Nabi Adam biasa seorang laki-laki, Siti Hawa seorang perempuan. Ada hasrat daripada Nabi Allah Adam untuk mendekati Siti Hawa. Dan kalau mendekati Siti Hawa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, kalau engkau ingin mendekati Hawa, ada syaratnya. Apa syaratnya? Menikah. Akhirnya Nabi Allah Adam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Siti Hawa dengan maharnya yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersolawat Nabi Allah Adam baru disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suami istri. Sampai mereka berdua hidup di dunia di surga dengan bahagia. Sampai datang iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Allah Adam, menggoda Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa tergiur oleh rayuan iblis dan makan buah khuldi, sehingga Nabi Adam pun ikut makan buah khuldi dan mereka berdua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Nah, ini semua mulai daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, mereka semuanya menikah, para nabi dan para rasul. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Untuk apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasa tenang dengan adanya istri. Ya, kalau nggak ada istri, keluar misalnya naik motor ketemu di jalan ada seorang gonceng perempuan misalnya, pakai bajunya anak SD. Ya, kemudian auratnya kelihatan ngalor ngidul. Kira-kira mumet gak? Kepala ini mumet apa enggak? Mumet. Kalau ada istri langsung pulang, litaskunu ilaihi, agar pikirannya tenang. Ya, kalau mumet di jalan langsung pulang, ya semuanya dicurahkan kepada istri. Jadi insya Allah akan menjadi tenang. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita dengan sah. Litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan antara kedua mempelai yang menikah tadi mawaddah, kasih sayang. Ya, mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan rasa saling mengasihi. Kasih sayang, cinta, dan juga rasa mengasihi. Sehingga Masya Allah, dengan adanya rasa cinta, rasa kasih sayang tadi, akhirnya ya punya anak, punya keturunan yang banyak. Dan alhamdulillah Nabi Allah Adam juga diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ya menurunkan keturunan yang banyak sampai kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berpikir. Kalau orang mau berpikir, insya Allah dia tidak akan keluar daripada syariatnya Allah. Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan daripada menghindari maksiat tersebut adalah menikah, seperti yang dilakukan oleh Adinda Dewi dan juga Adinda Riki Fajar. Mudah-mudahan kita doakan keduanya ya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diberikan keturunan ya yang banyak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu tazawwaju takturu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian, kawinlah kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyak nikahlah kalian, kawinlah kalian, dan banyakkanlah turunan kalian.
karena sesungguhnya aku berbangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Kalau kita menikah, kita niat ya hubungan dengan keluarga kita, dengan istri kita niat agar diberikan anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah membanggakan, menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga atau kedua mempelai diberikan anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad, dan keturunannya diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dan keduanya diberikan ketentraman dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat mereka, sampai dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دار الأصحاب المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصراط الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعبد ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال وتخشى من الفيضات الغامرة ما توجه إليك يشعر الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم من ذلك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأهل المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك بربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين. اللهم إنا لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك به مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزرع ولاه وظهر وعم ببركته وشرف جهاد أولادنا ووالدينا وأهل جدنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدين راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإيدهم تأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأذلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك كائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين.